Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf mengganggu waktu Bapak-Bapak. Kami ingin berbincang-bincang sedikit. Kami CGP Angkatan ke-9 di sekolah kita melihat dan menyoroti beberapa hal tentang lingkungan yang ada di sekitar kita, Pak. Kalau kami perhatikan itu di sekitar kita banyak betul sampah-sampah kecil. Sama kemarin itu waktu untuk persiapan ujian kita ada lakukan kebersihan. Ternyata dalam satu kelas itu memang sudah ditemukan satu tong sampah untuk satu kelas. Sepertinya di lingkungan kita ini anak-anak ini kurang peduli dengan sampah-sampah yang mereka punya, begitu Pak. Bapak menyikapinya, melihat lingkungan kita ini bagaimana Pak sejak Bapak masuk di SMA 8? Ya, secara umum saya perhatikan lingkungan sekolah kita kebersihannya masih kurang. Ya. Kurang ini disebabkan kurangnya kesadaran siswa dan guru untuk membersihkan ataupun peduli terhadap kebersihan lingkungan. Karena saya lihat di kelas-kelas ataupun di ruangan-ruangan juga masih ada beberapa hal masalah kebersihan ini yang harus kita perhatikan. Nah, jadi upaya kita harus kita sering melakukan sosialisasi. Pertama, kalau misalnya kita memberikan sanksi kepada anak, tidak apa-apa lewat kebersihan. Terus kalau memang perlu kita sosialisasi secara di setiap upacara itu disampaikan. Banyak trik-trik yang bisa kita buat. Lalu dilombakan kebersihan antar kelas, itu salah satu trik. Lalu nanti kita nilai mana kelas terbersih. Dalam program 7K kita beri penghargaan yang bisa saja itu untuk motivasi. Itulah ya harus terus langkah selanjutnya tentunya sarana seperti tong sampah, himbauan-himbauan atau slogan-slogan dibuat di setiap sudut gitu kan. Karena kebersihan ini bagian dari program Adiwiyata gitu ya. Jadi karena sekolah kita ini mungkin saya belum lihat ada wiatanya atau enggak kan itu, tapi secara umum ini bagian dari profil pelajar Pancasila itu. Kan memang iya Pak ya, aset kita kan memang banyak Pak. Sampah itu kalau saya rasa sudah cukup. Anak-anak sendiri tidak perlu berjalan jauh untuk menemukan tempat pembuangan sampah. Tapi memang keinginan mereka untuk membuang sampah itu sangat sedikit saya lihat Pak. Ya itulah karena kita tidak membiasakan budaya bersih itu gitu. Jadi kita pagi itu buru-buru masuk kelas, sementara ketika kita mengajar pun kita perhatikan gitu. Apa salahnya 5 menit di awal sebelum kita persepsi atau motivasi, ya kita lihat dulu kebersihan. Kalau saya mengajar tuh pertama kebersihan itu, saya lihat dulu di jendela-jendela tanah tuh bagaimana gitu, dalam laci, baru kita belajar. Karena kenyamanan itu tadi kita nggak tahu juga, apalagi mungkin anak-anak kota ini kan ibaratkan kalau kita membersihkan sesuatu itu sepertinya enggan gitu kan, gengsi gitu, apalagi anak SMA. Kalau saya di sekolah yang seperti apa dan dilayakan setiap pagi guru piketnya, guru yang masuk pertama itu wajib gitu. Sama dengan kita ngecek kerapian anak gitu. Jadi yang terlambat itu bisa sini, misalnya tong sampahnya penuh, tolong buang dulu nak, baru masuk. Dan itu nggak perlu gengsi, makanya untuk menanamkan jiwa tidak gengsi itu harus mulai dari dulu. Ya, gitu. Kalau dulu kita sudah memberikan teladan, insyaallah. Dan saya pun gitu juga, saya bilang kalau ada sampah, saya tidak masalah kutip-kutip juga saya masuk ke dalam tong. Maksudnya ke kelas saya diperhatikan gitu. Jadi kalau udah bersih nyaman ya baru kita mulai pelajaran. Karena kita nggak dapat mendidik karakter yang itu tuh. Kebiasaan itu harus kita terapkan sehingga dia di rumah pun terbiasa. Itu tugas itu. Dan itu bukan tanggung jawab siswa saja, bukan tidak, tanggung jawab guru saja ya Pak ya, semua. Iya itu Pak, jadi ini menjadi keresahan dari kami. Jadi kami ingin mengangkat masalah sampah ini, apa yang bisa kita lakukan. Karena kayak saya pribadi sebagai guru biologi, ini dari awal saya menjadi konsisten, tapi artinya saya merasa bahwa ini nggak bisa bergerak sendiri gitu ya. Jadi ketika kita masuk SMA 8, yang nampak kelihatan dulu itu kan lingkungan. Kita nggak usah ngomong kualitas dulu, tapi yang sampahnya. Kemudian kalau di kelas saya juga yang artinya sudah konsisten untuk melakukan mengingatkan, memang masih belum kesadaran itu. Kalau ditanya seperti Bu Siska bilang tadi, tong sampah itu kadang satu kelas itu bahkan 3 Pak. Jadi untuk membuangkan keluar aja, meraup pensil itu enggan bergerak. Dan ketika misalnya diingatkan lebih rela
berantem geser-geseran daripada mengambil. Jadi ini terbeban dari kami bertiga untuk memikirkan sampah ini. Seperti yang kemarin saya sampaikan, ada banyak sih sebenarnya program yang mau kita buat, seperti kantin bersih misalnya dan lain-lain. Tapi kita mulai dari hal kecil yang sederhana yang nampak. Jadi kalau kita masuk SMA 8, lorong atas itu semua kotor, sampah, di bawah lagi gitu. Yang tangga bawah itu kan kadang-kadang air tumpah atau apa dibiarin. Jadi ini keresahan kita bersama. Mungkin disinilah kami duduk berdialog dengan Bapak, mungkin nanti dengan teman-teman, dengan murid, bagaimana solusi yang intinya ini program bukan hanya program kami bersama, tapi program kita semua dan anak-anak dilibatkan sehingga dia merasa memiliki program itu. Itu rencana kami, Pak. Ya, saya support. Artinya program yang Bapak kan kalau berikan ke saya, nanti kita bisa gerak bersama bagaimana memotivasi masalah kebersihan semua perangkat. Ya, kalau kita perlu menilai setiap kelas tidak masalah, itu lebih baik gitu. Jadi nanti kelas yang bersih, kelas yang apa kita beri penghargaan kepada mereka, baik kepada kelasnya, apanya juga begitu. Nah, saya dulu itu sering yang junitor misalnya kan, junitor itu kan lagi kebersihan. Mana yang giat kerjanya, mana yang bisa nilai, seluruh prakteknya nilai, nanti tiba-tiba berapanya menghargai bahwa dia minta kebersihan. Nah itu, jadi di dalam apa ini bukan yang GDS saja, yang disiplin saja, tapi soal kebersihan itu juga ada. Maka betullah nanti setiap kelas gitu, dan minta kebersihan setiap kelas, artinya mungkin kita membebankan kepada dia, tetapi dia penggeraknya gitu. Jadi siswa bergerak, guru juga semua komponen itu sama gitu. Maka kita sepakati zero sampah gitu. Nah, masalah sampah, Ibu sendiri sebagai guru biologi, ya kita kan bisa menjelaskan kepada siswa mana sampah organik, mana anorganik, mana yang bisa kita kelola menjadi pupuk, mana itu kan perlu juga pembelajaran. Jadi dia sinkron dengan gerakannya gitu. Nah, kalau kita ingin program konsisten, harus kita mulai dari sekarang gitu. Jangan lagi ditunda-tunda. Makanya gerakannya bisa dibuat. Kalau sering itu hari Rabu setiap minggu itu, hari Kamis pagi kita bahas dulu gitu. Kita lihat kelas mana yang kotor. Bahkan ada guru tuh dia nggak ngajar kalau tengok apa yang udah ibu biar aja. Kalau ada sampahnya ibu nggak masuk, nggak akan ngajar pada ini. Saya biar tidak di sini. Jadi bagaimana target kita untuk menggerakkan anak tadi? Tapi kalau kita juga nggak peduli ya kita sama-sama aja bohong kan. Kalau masalah sampah itu saya satu udah junitor lah kenapa? Itu berdua itu lahir memang dari harus gerakan bersama. Kalau nggak bersama nggak bisa. Intinya. Ya sih Pak, kayak misalnya kami juga kan di biologi belajar untuk kelas 10 lingkungan pencemaran. Bukan hanya di biologi, fisika, kimia juga sebenarnya belajar. Kemudian proyek kita belajar. Jadi secara teoritis mereka udah dapat, tapi memahami, menjiwai mungkin yang belum menjadi kebutuhan. Bersih itu adalah kebutuhan bagian dari diri itu mungkin yang masih. Karena nanti di BPDP itu harus di BLS harus cukup ya. Jadi kita sepakat menjaga kebersihan bersama. Makanya harus berkaitan di atas provinsi ya. Nah, jadi Pak, dari yang dijelaskan oleh teman-teman tadi, kami bertiga itu dari angkatan JP ini mau mengangkat program yang namanya itu LISA, lihat sampah ambil gitu Pak. Nah, jadi mungkin dengan yang salah satunya itu tadi Pak bilang itu untuk karakter dulu, dimulai dari kita yang sendiri dulu. Nanti kan kalau kita sudah membiasakan memberi contoh ke anak, otomatis anak juga akan mengikuti. Nah, dengan kegiatan yang bisa tadi Bapak bilang dengan memberikan apresiasi mungkin kelas yang bersih gitu kan, atau anak-anak yang menjaga lingkungan, nah, terus dikasih nanti dipilih anaknya siapa yang mau menjalankan untuk bertanggung jawabkan, bukan membebani dia enggak, tapi ya bekerja sama mungkin itu Pak. Jadi kegiatan kami itu temanya nanti bisa lihat sampah ambil itu mudah-mudahan dapat dijalankan. Nah, jadi menurut Bapak gimana itu dengan program? Ya harus, kalau program itu harus. Jadi program dengan program lah kita bisa menjadi acuan bekerja gitu. Jadi target-target pekerjaan itu harus diprogramkan memang baik di kelas atau secara umum lingkungan kita dan gerakan sekolah. Jadi kami sudah melakukan itu. Misalnya gotong royong, Jumat bersih gitu kan, Jumat bersih. Jadi 30 menit kita korbankan untuk bersih lingkungan kita. Bukan dalam sekolah. Enak bagi kita untuk Jumat pagi ini sebelum kita masuk kelas, kumpulkan di depan kelas kan, buat gerakan jalan gitu. Bisa mulai dari kelas 10, 3 kelas. Itu ambil 3 kelas itu banyak. Taman kita aja contoh taman gitu kan. Itu dirawat hanya oleh orang-orang apa aja gitu. Dan anak kan harusnya
punya kreativitas sendiri. Bagaimana menghias kelasnya itu dengan bunga-bunga yang obat hidup, nah itu ada. Jadi saya dukung program itu, segera gitu kan. Kita bisa diskusi, kita bergerak bersama. Ya, itu makanya kami mau bicara ke Bapak kan, bagaimana tanggapan Bapak dengan program yang kami buat itu, mudah-mudahan nanti kedepannya bisa kami jalankan gitu Pak. Ya Pak ya? Di rapor ini ada tuh. Ya, kalau tujuannya itu Pak, kita memang ingin anak-anak ini tidak mengharapkan hanya jenitor saja yang mempedulikan tentang sampah. Artinya kalau dia sudah kita berikan program pembiasaan dengan lingkungan, mudah-mudahan bisa dia pakai kemana aja gitu Pak. Dia akan risih lagi melihat kalau ada satu sampah aja dekat dia mau mengambil dan membuangnya lagi ke tempatnya gitu. Jadi ada tuh anak-anak yang nggak mau mengambil sampah. Saya kumpulkan tuh. Saya bagi itu di tuh. Saya kumpulkan di lapangan. Dulu anak di lapangan. Bayangkan nanti ayah kamu yang bekerja. Kamu 800 sekian. Dia hanya 10 orang mengambil sampah. Kamu yang membawa sampah. Ayah kamu bekerja seperti ini, begitu ringannya orang tua kamu buat. Apa salahnya membantu? Itu memotivasi. Iya sih, empati. Ya. Bawa dia ke tong sampah di bawah. Tengok kan sampah yang bertumpuk itu. Coba kalian lihat. Sakit kepala kita melihat. Jadi pendidikan itu memang kita ke tempatnya gitu. Contoh lah, saya tak saja ya, piring masalah makan itu tidak. Sampai di taman bunga itu ada piring. Jadi saya kantin saya panggil lah, kita panggil orang kantin. Mari kita jaga sama. Kantin pun jualan nggak ada sembarangan, nggak boleh plaster, harus rapi bersih gitu. Itu ada kunjungan dari puskesmas penilaian makanan kita, anak-anak kita supaya sehat. Guru juga begitu, jadi WC guru dilihat. Setiap ruangan harus ada penanggung jawab. Setiap ruangan harus penanggung jawab. Jadi kita menilainya enak. Ruangan guru siapa tanggung jawab? Kebersihan. Ya tentu guru pun nggak bisa seenaknya gitu. Habis makan buang gitu. Nggak perlu dilihat. Terkadang makan menaruh ada itu tidak sampai berhari-hari. Jadi etika itu harus diperbaiki. Saya kalau di rumah guru saya selalu bu di sana itu kan dekat depan rumah saya gitu. Kayaknya pernah saya marahin. Tolong Bapak Ibu kalau rapi meja segala macam kita kan senang bekerja. Jangan dilihat orang tua ada lagi piring di bawah meja waktu yang kemarin. Gitu. Itu cerminan kita. Jadi saya turun jaga wakil sebagian mas nilai mana dulu yang bersih. Bahkan ada yang datang ke dapur dia ini sendiri taruh lagi di berbagai begitu etika. Di gerakan-gerakan ini buat programnya. Apa program dari itu? Siswa lalu gerakan bersama kita rapatkan. Itu acara programnya itu bukan kami yang buat, tapi kita mendengarkan suara, pilihan dan pemilihan murid. Gitu. Jadi guru juga nanti dari suara-suara yang aspirasi yang muncul kita tentukan nanti bersama apa yang kita lakukan sehingga dari kita oleh kita untuk kita. Itu juga kan tidak ada kerapian, kebersihan ya kita berpakaian, macam anak juga ini dari jadi utuh dia bukan lingkungan aja. Berarti memang dimulai dari kita dulu lah ya Pak sebenarnya Pak ya. Jadi modal yang dulu gitu, guru yang dulu seharusnya untuk bergerak. Nanti kan mestinya otomatis anak-anaknya juga ikut gitu. Pembiasaan lah berarti dulu ya. Ada satu kelas kursi patah Pak. Tanggung jawab kalian satu kelas. Bagaimana kalian lakukan itu? Ganti kursinya. Itu punya negara, bukan punya saya coba. Buat MOU-nya sarana tuh dengan kelas. 37 meja dan kursi kalau ada rusak diganti. Biar sama, kas mereka ada. Begitu tanggung jawab. Nah, jadi kita harus buat tuh yang situ. Sama dengan program kita itu perlunya keyakinan kelas. Setiap kelas itu buat kesepakatan. Iya, itu termasuk kebersihan itu bagian. Jadi nanti setiap kelas itu punya komitmen terhadap kelasnya masing-masing. Ada gambar foto dia bersama, tempel foto dia di kelas itu gitu. Itu kreativitas namanya. Tapi gerakan itu harus mulai dengan dulu lagi. Nanti habis apa nih ya lebaran kita bola rapat lagi evaluasi masalah kebersihan. Ya Pak, jadi itulah Pak rencana kami ini akan kami laksanakan. Setelah kami mendapat izin dari Bapak, kemudian menerima masukan dari Bapak, insya Allah secepatnya kami akan bertemu dulu dengan beberapa anak organisasi dan beberapa guru untuk mengambil aspirasi suara-suara dari mereka. Nanti untuk kita bawakan ke rapat besar untuk penentuan program yang akan kita laksanakan bersama Pak. Ya, saya setuju. Untuk itu terima kasih banyak Pak
telah mengganggu waktu Bapak. Sekali lagi terima kasih ya Pak ya. Tidak apa-apa, sekarang mau mengganggu. Terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak, selamat pagi. Ya, apa sih? Bapak Ibu majelis guru yang kami hormati, di sini kan kami memakai sedikit waktu luang dari Bapak Ibu. Kami CGP angkatan 9 dari sekolah kita SMA 8 Mandau. Saya Siska Indriani, ada Bu Jen, kemudian ada Bu Dewi, ingin melakukannya. Berawal dari kami mengamati lingkungan sekolah kita banyak sampah. Kemudian kami melihat bahwasanya anak-anak kita ini masih sanggup dia berjalan melewati sampah-sampah. Artinya ada serpihan sampah. Kemudian kemarin kita mau ujian, pada saat kelas dibersihkan, satu kelas itu aja habis penuh satu tong sampah. Itu yang kami temukan. Jadi anak-anak kita berada di dalam kelas itu yang memang benar-benar mereka sepertinya nyaman dengan kondisi sampah di mana-mana. Itu menjadi PR untuk kita semua. Kami mengharapkan masukan dari Bapak Ibu sekalian. Bagaimana Bapak Ibu mengamati lingkungan kita saat ini? Apakah sama dengan apa yang kami amati? Apakah kami yang salah melihat gitu atau situasinya sama ya Bu ya? Sama ya. Kemudian untuk hal ini kira-kira Bapak Ibu memiliki ide apa untuk mengatasinya kita? Bagaimana kita mengatasi ini? Ini boleh kita ajukan. Gimana Bu? Daur ulang sampah? Ya, daur ulang sampah. Apa lagi Bu? Ya Bu, silakan Bu. Sebelum masuk itu kan Bu bisa jamak dulu sebelum mengambil sampah. Iya. Di pembukaannya ya, sebelum masuk semuanya. Ya. Ya, silakan Bu Dewi. Ya, menghindari penggunaan kantong plastik. Ada lagi Bu? Pembuatan kompos bukan untuk sampah. Iya, pembuatan kompos nanti itu baru ya. Gotong royong sebulan sekali. Nah, ini udah banyak ide-ide. Ada lagi Bu? Ya, silakan Bu Ame. Pak, mengadakan kompetisi kelas bersih. Iya, mengadakan kompetisi kelas bersih, kelas bersih ya. Ya Bu Dona, boleh? Ya. Khusus gini masukan ya Bu ya, ke belakang ini saya lihat kelas, Bu Siska, ini kan kepentingan kita bersama ya Bu Siska ya. Kalau saya lihat beberapa bulan ke belakang ini sampah di laci, itu lantai ya Bu ya. Kalau sampah udah tahu semua ya Bu ya. Kalau lantai itu saya lihat kotor kali, mengapa kita minta ke anak berbuat tanggung jawab masing-masing kelas. Kami perhatikan memang anak-anak ini sangat bergantung sekali pada petugas kebersihan yang ada di sekolah kita. Artinya apa? Walaupun mereka melihat satu sampah saja, dia tidak ada niat untuk mengangkatnya, untuk mengambil sendiri. Itu, iya, kalau nggak disuruh nggak akan bergerak. dibiarkannya aja Bu. Dibiarkannya aja. Jadi rasa-rasanya memang dia dibutuhkan komitmen, menanamkan rasa untuk mencintai lingkungan. Jangan dia berharap kecintaan terus. Itu ya Bu ya? Iya. Sedikit menambahkan ibu-ibu, ini keresahan kami dan ternyata juga keresahan dari kita semua. Nah, kenapa kami mengajak ibu untuk ikut duduk bersama kami agar rencana program yang kita susun ini bukan hanya semata-mata tugas untuk memenuhi tugas CGP kami, tapi kami akan merancang kegiatan yang menjadi program kita bersama. Kemarin kami sudah duduk dengan kepala sekolah, sudah diskusi juga, sudah minta izin, dan beliau sangat mendukung sekali.
kegiatan ini. Jadi sehingga pelan-pelan kita akan merubah ke arah yang lebih baik. Kita mulai dari beberapa ide yang sudah dibahas. Ada lomba kebersihan, ada mengurangi sampah plastik, itu semester depan kita akan lanjutkan. Bahkan kita akan rencana mengundang pihak puskesmas untuk memeriksa kantin bersih. Tapi kita mulai dari langkah yang sederhana dulu, bagaimana sampah ini diatasi dulu. Paling tidak mungkin mereka punya kesadaran membuang pada tempatnya, kalau kotor ya dibersihkan gitu tadi. Kemudian bukan hanya kepala sekolah dan ibu bapak guru yang diundang, nanti murid juga kami akan libatkan bagaimana dalam program ini ada suara-suara dari semua warga sekolah dipertimbangkan, kemudian ada pilihan dan ada kepemilikan. Jadi oh ini cuma tugasnya Bu Siska, Bu Dewi atau Bu Jen, tapi tugas kita semua, dan kepala sekolah juga mengatakan ini nanti program yang akan kita evaluasi dan akan ada tindak lanjutnya nanti gitu. Jadi kami berharap ada saran-saran dari Bapak Ibu yang lain untuk menambahkan ini sehingga bisa sama-sama kita jalankan. Kira-kira ada tambahan Bu Dewi? Jadi Ibu, dari penjelasan Ibu Siska dan Bu Jen tadi, kami tuh ingin membuat sebuah program yang berjudul Lisan, lihat sampah ambil. Nah, jadi itu tuh bisa dapat terlaksana nantinya, itu yang mulai dari diri kita sendiri dulu. Itu tadi yang kami diskusikan dengan kepala sekolah, yaitu membentuk karakter dulu. Nah, karakter itu tidak bisa langsung ke anak. Jadi kita sebagai guru, ya kita dulu yang memberi contoh. Nah, seperti itu. Makanya nanti program ini kami berharap, kebetulan kakak-kakak ini Bu Jen sama Bu Sisa biologi kan, jadi masih nyangkut ke bidang studinya. Nah, saya ikut juga, karena itu juga penting biar lingkungan sekolah kita ini nyaman, bersih, indah gitu. Nah, jadi itulah program kegiatan yang kami buat nanti itu. Mudah-mudahan nanti kedepannya pas di acara baru itu akan langsung kami kerjakan. Tidak hanya mati sampai di sini hanya untuk menuntaskan tugas CGP kami saja, tidak. Ini akan memang program yang akan kami jalankan dimulai nanti di acara baru. Mungkin ini tambahan dari saya kembalikan ke Bu Susi. Ada tambahan? Ya, sedikit saya sangat meninjau dari segi yang mungkin kalau sebagai sarana. Saya pernah berjalan, ya juga sama Pak Nando keliling. Kalau kita lihat lingkungan dari luar, yang dari luarnya lingkungan kita sudah dianggap bersih. Kalau dilihat dari luar, tapi dari dalam, yaitu dari dalam kelas. Apalagi kita kemarin memeriksa kelas-kelas pada saat kita mau ujian kemarin, itu memang sangat kotor sekali. Apalagi di dalam kelas yang berada di bawah, di gedung C itu istilahnya, kita selalu bernama. Itu sampahnya sampah makanan yang sudah basah, tapi di situ bagaimana cara kita menerapkan karakter itu yang kita penting sekali. Salah satunya mungkin saran untuk karakter yang untuk di dalam kelas. Pertama kita harus mengingatkan dari guru bidang studinya. Kemudian setiap guru masuk jam pertama, maka itulah yang dikoreksi dulu. Selain dari kita melihat pakaian, ya kan, udah pakaian udah masuk dari mulai pintu gerbang udah. Kemudian di dalam kelas, guru dan studi yang masuk di jam pertama itulah dulu berdiri dan lihat sampah yang ada di dalam loker atau di dalam lacinya dan sekelilingnya. Meskipun mereka piket, tapi sampah masih tersimpan di bawah itu. Dan menurut saya itu aromanya sudah enggak, ya, sudah nggak enak lagi dilihat. Kemarin kita temukan di kan gini, sebenarnya sejauh mana sih tentang kebersihan ini yang boleh kita bebankan ke murid atau ke janitor? Saya kalau ke kelas gini ya, kalau yang 1-2 berserat itu boleh ambil murid, tapi ketika di samping tong sampah dia menggenang sampah, saya pribadi ya, saya nggak nyuruh murid ya, karena menurut saya ya kayaknya kok nggak pada tempatnya ya mereka bersih itu. Artinya mungkin juga kalaupun itu di beberapa, karena harusnya memang ada sejauh mana sih yang memang harus bisa karena nggak bisa mereka pakai baju bersih itu melihat saya pribadi memang ya sudah gitu ya, itu mungkin sampai di tindak lanjuti. Ya itu bisa saya jawab. Kalau tentang sampah yang di sekitar atau di depan kelasnya, kan mereka sudah piket nih. Lalu pada saat dia piket, kan pakai sodok itu.
ada sodoknya dia masuk. Tapi setelah dia keluar dari kelas sudah banyak berserakan, itu memang tugas monitor. Itu juga tugas monitor. Tapi kalau pada saat dia piket, dilempar aja sampah itu di teras, itu nggak mungkin monitor yang akan mengerjakan. Ya, lebih bagus itu memang kembali lagi ke kita, semuanya kembali ke kita lagi. Kalau bisa wali kelas yang mengawasi atau guru jam terakhir. Nah, kalau sampah yang pertama tadi, apakah mereka sedang menjalankan pemeriksaan yang pertama? Berarti sampah itu sudah kosong. Ada satu tahunnya dengan piket. Kalau kita kan sekarang nggak ada lagi sekolah siang. Nah, piket sore yang dia pulang tadi, kalau memang piket itu benar-benar piketnya sampai ke sampah yang ada di dalam laki-lakinya, berarti pagi itu udah mulai kan komen pertama kita berdiri besar sampah semua, nggak ada kan, nggak ada. Jadi jam piket tadi lah mungkin ada yang pengontrolan ya daripada itu untuk lingkungan itu memang. Ya saya sendiri nggak pernah nyuruh anak kalau memang ada di sekitar, kecuali kalau kita lihat jalan ada anak yang nampak sampah di ada nampak sampah berat, memang saya tegur ya, apanya Bu Ida kita suruh Bu itu belum bersih. Terima kasih Bu. Mungkin itu yang bakal jadi nanti program kita. Makanya kita kerjasama baik dari tim dari seluruh siswanya juga orang kantin. Nah kantin itu juga harus bersih, tidak boleh berpakaian kayak daster, pakai sanitizer, nggak boleh. Bahwa itu yang kita bicarakan kemarin, makanya akan mengundang tim dari Puskesmas. Nah itu nanti yang bakal kita programkan. Mungkin Bu Siska lebih tambah. Kalau pengamatan saya ya di kelas, kadang-kadang kita jam pertama sudah ngamatin bersih. Sepertinya tidak lepas hanya jam pertama, jam terakhir, terutama pergantian jam istirahat. Makan siang itu nanti kalau kita udah masuk itu kotor lagi berserakan, bahkan tong sampahnya penuh. Jadi ini PR kita bersama. Kalau saya pribadi sih mungkin gak hanya guru-guru tertentu, setiap guru yang masuk itu menjadi tanggung jawabnya untuk memperhatikan. Memang kepedulian anak kita ini masih sangat kurang. Saya pribadi sudah mengajar mereka dari kelas 10, sudah belajar tentang ekosistem, proyek bahkan kita sudah bahas tentang sampah. Tapi belum ada kesadaran. Bahkan di kelas bawah itu ada 3 tong sampah dalam satu kelas berdekatan. Bahkan saya sudah bilang, yang tong sampah dalam ini jangan sekali-sekali sampah basah. Nah, karena itu akan bau di ruangan. Taruh keluar, padahal cuma satu langkah ke teras, tapi itulah PR kita bersama, karakter yang mau kita tanamkan. Nah di sini peduli dengan lingkungan sebagai dimensi profil pelajar Pancasila yang beriman dan bertakwa iya, karakter gotong royong juga iya, kemudian kemandirian, ada inisiatif untuk bergerak itu juga iya. Jadi kami berharap dengan program ini nanti profil pelajar Pancasila akan mulai tertanam. Mungkin dari Bu Siska. Jadi Bapak Ibu, ini nanti kegiatan yang akan kita laksanakan ini adalah di sini kan kami sudah mendengarkan saran-saran dari Bapak Ibu semuanya untuk program ini. Nanti program ini akan kegiatan yang akan kita laksanakan ini adalah di sini kan kami sudah mendengarkan saran-saran dari Bapak Ibu semuanya untuk program ini. Nanti program ini akan kami susun. Setelah disusun, nanti akan ada launching program yang akan kita berikan bersama ke seluruh majelis guru, kemudian ke semua siswa. Jadi program LISA ini kalau dari rencana kami nanti dipadukan dengan yang disampaikan oleh Bapak Ibu hari ini, nanti itu diawali dari program LISA yang dijalankan LISA pada guru bidang studi, LISA untuk wali kelas, LISA untuk siswa. Enggak. Jadi di rencana kami ini nanti punya tupoksi masing-masing. Kalau LISA pada guru bidang studi seperti yang kita sebutkan, setiap guru bidang studi harus melaksanakan program LISA di awal pembelajaran di setiap kelas yang dimasuki. Iya. LISA untuk walas, nanti walas harus memantau kelasnya baik secara daring atau luring. LISA pada siswa jika bertemu dan berpapasan dengan sampah tidak ragu, tidak malu dan tidak sungkan untuk mengambil sampah dan membuang pada tempatnya. Nanti ditambah lagi dengan masukan-masukan dari Bapak Ibu. Jadi
Untuk hari ini, karena rasanya masukannya sudah banyak, izinkan kami menggodok dulu nanti dalam bentuk sebuah program. Setelah kami selesai menggodok, insya Allah kami lapor ke kepala sekolah dan kita bertemu lagi seluruh majelis guru, baru sama-sama kita laksanakan program ini. Mulai dari refleksi, kemudian evaluasi kita semuanya akan kita lakukan di program itu. Mudah-mudahan nanti bisa membantu sarana, kemudian membantu kita juga di kesiswaan, di mana kita sudah bisa menanamkan karakter baik sesuai dengan visi misi sekolah kita, untuk nanti tujuannya kita menanamkan rasa peduli lingkungan terhadap anak-anak melalui dari program desa ini. Program desa ini nanti kalau rencana kami, karena program desa ini sendiri ini adalah guru bidang studi seperti yang kita sebutkan. Setiap guru bidang studi harus melaksanakan program LISA di awal pembelajaran di setiap kelas yang dimasuki. Iya. LISA untuk walas, nanti walas harus memantau kelasnya baik secara daring atau luring. LISA pada siswa jika bertemu dan berpapasan dengan sampah, tidak ragu, tidak malu, dan tidak sungkan untuk mengambil sampah dan membuang pada tempatnya. Nanti ditambah lagi dengan masukan-masukan dari tempat itu. Jadi untuk hari ini, karena rasanya masukannya sudah banyak, izinkan kami menggodok dulu nanti dalam bentuk sebuah program. Setelah kami selesai menggodok, insya Allah kami lapor ke kepala sekolah dan kita bertemu lagi seluruh majelis guru, baru sama-sama kita laksanakan program ini. Mulai dari refleksi, kemudian evaluasi kita semuanya akan kita lakukan di program itu. Mudah-mudahan nanti bisa membantu sarana, kemudian membantu kita juga di kesiswaan, di mana kita sudah bisa menanamkan karakter baik sesuai dengan visi misi sekolah kita, untuk nanti tujuannya kita menanamkan rasa peduli lingkungan terhadap anak-anak melalui dari program desa ini. Program desa ini nanti kalau rencana kami, karena program desa ini sendiri ini adalah program kebersihan lingkungan, cipta lingkungan awal, nanti akan dilanjutkan dengan program peduli dan daur ulang sampah, hidup sehat dengan lingkungan. Itu nanti akan kita lanjutkan. Mungkin nanti kita akan berkolaborasi juga dengan CGP hebat sebelum kami. Nanti kita akan dan juga guru-guru hebat, wali kelas hebat semuanya. Insya Allah kita akan mencapai target zero sampah seperti pesan dari Bapak Kepala Sekolah. Itu target akhir kita, zero sampah di Sragen. Insya Allah. Kalau kita semua bergerak, insya Allah itu akan tercapai. Tentu saja mungkin langsung saja kita tutup Bapak Ibu, karena waktu kegiatan juga masih banyak. Terima kasih sekali lagi, kami sudah mengganggu waktu istirahat Bapak Ibu semuanya. Kami tutup. Jika ada yang salah dan janggal dari ucapan kami bertiga liputan ini, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin, wa wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Pertama sekali kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang masih memberikan kita kesehatan, kesempatan untuk dapat berkumpul di ruangan majelis guru yang sama-sama kita banggakan ini. Dan tak lupa salawat serta salam kita hadiahkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang insya Allah kita semua akan mendapat syafaat beliau di yaumil mahsyar nantinya. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama sekali Bu Siska ucapkan terima kasih kepada Ananda, perwakilan organisasi yang sudah berkenan hadir di kegiatan pertemuan kita dengan ibu-ibu pada pagi hari ini. Ya, kamu perlu ketahui ibu bertiga ini, Bu Siska, Bu Jen, Bu Debi, sekarang dalam kegiatan pendidikan calon guru penggerak. Ya, calon guru penggerak. Jadi di sini kita nanti akan membicarakan tentang ada sedikit fenomena yang ada di sekolah kita yang harus kita bahas dengan serius.
Tentu saja Bu Siska, Bu Devi dengan Bu Jen ingin mengetahui nanti bagaimana pendapat Ananda, solusi yang akan kita cari bersama, kemudian bagaimana kita melaksanakannya. Ya, ini yang paling dekat dengan kita semuanya. Kebersihan itu setengah dari iman. Jadi butuh kebersihan. Kebersihan apa? Diri, lingkungan. Ya, kebersihan diri dan kebersihan lingkungan. Bu Siska yakin untuk kebersihan diri Ananda akan berusaha, sudah berusaha, ya. Karena jarang juga Bu Siska ketemu Ananda datang ke sekolah ini tanpa mandi. Tapi ada juga kalau terlambat bangun, ya. Tapi kan dari sekian persen itu hampir keseluruhan itu sudah bisa menjaga kebersihan diri. Sekarang kita omongin masalah lingkungan. Sebelum Bu Siska membicarakan apa temuan yang kami dapatkan, bagaimana menurut Ananda? Kondisi kelas kalian bagaimana? Ayo, silakan. Yawin, kelasnya gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kelas Winnie sendiri, alhamdulillah cukup baik karena Winnie di labor. Dan kondisinya alhamdulillah mungkin dari teman-teman yang lain memiliki kesadaran masing-masing untuk membersihkan, dan alhamdulillah kelas kami bersih. Mungkin untuk liburan ini kami tidak bisa membersihkannya. Mungkin untuk sekarang cukup memprihatinkan. Oke, kelas lain bagaimana? Coba dikaji lacinya bagaimana? Laci, ya, yuk. Perkenalkan, nama saya Bunga Dadung Ayu Rizky dari kelas 11 1D. Nah, untuk kelas saya sendiri, saya jujur, untuk laci itu masih ada siswa yang membuang sampah ke dalam laci karena mereka malas membuangnya ke tempat sampah langsung, atau mereka langsung membuang ke jendela. Cuman gak berserakan di bawah langsung ke halaman itu. Berbeda sama kelas kami yang sebelah, memang jatuhnya di bawah dekat jalan sempit yang bagian belakang. Terus untuk di lantai, kadang kalau misalnya guru masuk, kelasnya mendadak kayak banyak pasir, mereka nyapunya ke belakang, menyeretnya, menumpuknya di pojok. Nah nanti aja lah pas pulang dibereskan keluarnya. Yaitu karena saya duduknya agak di tengah, ya debunya mungkin berkeliaran. Jadi harus terima kasih. Ya, terima kasih. Laci ada sampah, buang sampah di pojokan. Tong sampah ada nggak? Ada. Dalam satu kelas berapa? Di kelas ada 2, di dalam, di luar 1. Kecil atau besar? Besar. Antara tempat duduk ke tong sampah dalam jauh tidak? Tidak. Antara tempat duduk ke tong sampah luar jauh tidak? Tidak. So why? Kenapa? Males. Oke, males 1. Males Bu alasannya. Ya, tidak ada kesadaran itu penyebabnya. Apalagi nak? Apalagi sayang? Ada yang mau menyampaikan kondisi kelasnya? Ini dari kondisi yang sudah disebutkan nih. Kelas, lingkungan sekolah yang kalian lihat amati SMA 8 secara keseluruhan. Begitu kamu masuk SMA 8 yang kamu begitu kamu masuk SMA 8, apa yang kamu lihat? Kan mulai dari gerbang tuh, apakah lapangan kita bersih, lorong kita bersih, kelas kita bersih, atau halaman sudah bersih disapu junitor, kelasnya yang belum gitu karena tidak disapu oleh junitor. Jadi brand kalian SMA 8 saat ini posisinya gimana? Bersih atau kotor atau enggak sama sekali? Ada yang mau kasih pendapat? Yang belakang yuk, baru 2 orang. Gak apa-apa, tidak ada intimidasi dan tidak ada penilaian yang lain-lain. Kita duduk bersama, kita berbicara. Kami sudah diskusi dengan kepala sekolah. Kepala sekolah sudah menyampaikan pendapatnya. Kemarin ibu-ibu juga sudah bertemu dengan guru. Mereka juga sudah menyampaikan dari sudut pandang seorang guru. Kami sekarang mengajar dari sudut pandang kalian. Kami ingin melibatkan anak-anak murid dalam setiap rencana dan kegiatan di sekolah, sehingga suara-suara kalian didengar, kemudian pilihan-pilihan kalian
disepakati gitu, kemudian kalian akan menjadi ada rasa kepemilikan terhadap sekolah ini. Nggak anggap enteng, karena berarti kalau malas Bu, fasilitas ada tapi tidak ini, berarti kamu nggak mencintai sekolahmu, tidak merasa bahwa sekolah ini rumah keduamu, tidak punya rasa memiliki terhadap sekolahmu. Nah ini yang masalah nggak kira-kira sampah kita nih? Masalah. Kita duduk bersama, nggak perlu takut-takut, sampaikan apa yang ada di benak kalian dari sudut pandang kalian. Nanti kalian utarakan apa ide-ide dari kalian. Maka kita bergerak bersama dari semua komponen warga sekolah. Nanti kami bicara ke pihak kantin, ke junitor, aku guru kepala sekolah sudah. Jadi nggak perlu malu-malu menyampaikan. Bu, nanti saya gini-gini, enggak. Yuk, siapa lagi yang mau menyampaikan dengan jujur kondisi sekolah kita, maka nanti kita carikan solusi. Ada lagi dari 14 beberapa orang ini yang datang. Ya, siapa? Wiwi, coba senyum-senyum. Boleh, yuk. Sebelumnya perkenalkan Bu, nama saya Wiratu Nabila dari kelas 11 2A. Untuk kebersihan di sekitar lingkungan sekolah menurut saya udah cukup bagus. Di sekitar lapangan sampah itu sudah sangat minim dilihat. Tapi mungkin untuk di sekitar kantin sampah masih banyak yang menumpuk, masih banyak yang berserakan. Menurut saya itu juga cukup memprihatinkan. Untuk di kelas, kebetulan saya belajar di labor Bu. Jadi teman-teman saya tuh pada malas buang sampah ke tong sampah. Mereka meletakkan sampah tuh di wastafel, terus membuang sampah langsung ke jendela tanpa langsung meletaknya ke tong sampah. Sekian. Kalian kan datang ke sekolahnya pagi, ya? Jam 7 kondisi sekolah bagaimana? Bersih. Istirahat pertama jam berapa? Kondisinya bagaimana? Ada sampah, ya kan? Istirahat kedua jam berapa? 12. Kondisinya makin, ya. Jam pulang baru dibersihkan. Malam ada yang nempatin nggak gedungnya? Siapa yang rugi? Kapan dong bersihnya? Malam berarti. Pada saat proses kurang. Nyaman nggak anak ibu? Nyaman kan. Terpaksa untuk nyaman. Seandainya kita paksa keterpaksaan ini untuk bersih bagaimana? Gimana caranya? Gimana caranya? Tadi kan terpaksa, ya kan? Terpaksa untuk menerima kondisi. Sekarang kita pakai keterpaksaan untuk hal yang positif. Bagaimana cara yang kita lakukan? Mungkin bisa memaksa yang piket di hari itu juga. Mungkin nggak harus yang piket juga, yang ada di sekitar meja yang kotor itu harus dipaksa untuk membersihkan. Yang memaksa pun harus orang yang misalnya berani ngomong di kelas, atau ketua kelas, wakil, sekretaris itu boleh. Dan itu kalau misalnya mereka ada komentar, itu mungkin boleh dikasih hukuman atau sejenisnya. Tapi gak berguna juga hukuman. Kadang ada namanya poin, buang sampah dapat 1 poin, tapi itu gak, orang tuh gak menghiraukan. Iya, baik, terima kasih. Kira-kira apa yang terjadi kalau sampai ada orang yang tidak menghiraukan lingkungannya? Bagaimana dari rumah? Bagaimana pembiasaan? Kan gitu ya? Iya kan? Jadi butuh apa? Pembiasaan. Iya kan? Kalau seandainya kita di dalam kelas harus ada ketua, wakil, sekretaris, wali kelas yang mengingatkan. Jika ketiganya atau keempatnya tidak ada di lokasi, bagaimana? Masih ada nggak yang buang sampah pada tempatnya? Masih, ya kan? Jadi harus gimana dong? Iya, coba. Ya, menurut saya emang harus ada kesadaran dari diri sendiri, Bu. Walaupun kita dipaksa atau walaupun kena poin, kena hukuman,
itu nggak bakal ngaruh kalau misalnya pribadinya sendiri itu nggak sadar sama lingkungannya. Butuh kesadaran. Oke. Jadi kita akan bentuk yang namanya kesadaran. Menurut Ananda, bagaimana cara kita untuk melatih kesadaran ini? Gimana caranya? Seandainya nih, guru bidang studi jam pertama datang ke sekolah, ke kelas. Ayo periksa lingkungannya, buang sampah, lihat laci, ya kan? Nanti wali kelas datang, begitu juga kamu lihat sampah di sekitarmu, kamu ambil, buang ke tong sampah. Kira-kira itu nanti bisa jadi terbiasa nggak? Bisa. Selain itu apa lagi? Lihat sampahnya, ambil, buang, ya kan? Lihat sampah, ambil, buang. Lihat sampah, ambil, buang. Kita ada berapa jumlah kita? 1000 lebih. Berarti di setiap sudut sekolah ini ada siswa. Bisa nggak mungkin kita menyelesaikan persoalan sampah di sekolah kita ini? Bisa. Bisa kan? Tapi harus ada pembiasaan. Apa saran dari anak ibu? Iya, silakan. Kalau menurut Uni sendiri, kita mengadakan sosialisasi mengenai kebersihan lingkungan. Nah, karena mungkin teman-teman itu kalau cuma sekedar diberitahu oleh wali kelas, tapi kita nggak ada sosialisasi mengenai dampaknya apa, kerugiannya bagi kita apa, mungkin mereka masih kurang paham mengenai kebersihan lingkungan. Terima kasih, sosialisasi ya, kita catat, kita keep, di-keep. Oke, apa lagi yang lain nak? Disosialisasikan, terus apa lagi? Kita apakan lagi supaya ada muncul kesadaran ini? Apa sayang? Iya, apa Sela? Setelah kita sosialisasikan, dia apa lagi Sela? Silakan. Setelah kita sosialisasikan, mungkin ya kita bisa sama-sama kalau ada sampah langsung dikutip, ya sama dibiasakan kan Bu. Terus kita karena ada kesadaran, ada kedisiplinan dari diri sendiri, ada rasa tanggung jawab, ada rasa takut akan penyakit yang akan datang dari sampah-sampah tersebut. Jadi kalau ada nampak sampah, walaupun itu bukan kita yang membuat sampahnya, kita harus ngambil gitu. Gak mesti kita, itu yang dikutip ya dari bahasa Sela ya. Walaupun itu sampah bukan sampah saya, kalau sudah terlihat oleh mata saya ambil, saya buang ke tempatnya. Seandainya berapa orang di dalam kelas ada 36, ya kan? Ada 3 orang produksi sampah. Berapa sisanya? 33 sadar, kira-kira bersih nggak? Bersih, ya kan? Benar nggak? Kalau ibu guru yang menyampaikan setiap hari, nak sampah, kamu seneng nggak? Tapi kalau kamu sendiri yang ngambil, ikhlas ya, Lilian? Kan pengen ngambil, tahu, dapat pahalanya, dapat bersihnya, tidak merasa ditekan. Kalau Bu Siska yang lewat, gimana nih belum tiket, gitu kan merasa ditekan ya, ya kan? Jadi kita mulai dari sesama kita. Nah, tadi langkahnya yang pertama sosialisasi. Setelah itu langsung dipraktekkan. Benar nggak? Benar nggak? Disosialisasikan, dipraktek. Kira-kira bahasa siapa yang lebih enak ini untuk mensosialisasikan? Harus ada dari kalian dong. Iya kan? Benar nggak? Kalau Bu Siska langsung yang datang ke kelas-kelas bagaimana? Bu Siska pengen tahu juga, kalau wali kelas saja yang berbunyi misalnya, sedap nggak? Lebih sedap kalau teman yang menyampaikan, benar nggak sih? Oh sahabatku yang datang, aku akan dengarkan. Jadi perlu nggak kita bentuk tim sosialisasi? Perlu nggak?
Kira-kira siapa aja timnya? Ini ibu bertiga ini akan menyusun programnya supaya kita jalankan sesuai dengan apa yang masukan dari kalian. Apa masukan dari Anda? Perlu tim nggak kita? Atau Bu Siska aja sendiri cukup yang bersosialisasikan? Atau Bu Jiani aja sebagai wali kelas? Atau Bu Debbie aja sebagai guru bidang studi? Atau kepala sekolah aja? Cukup nggak? Nggak ya? Jadi butuh tim, siapa aja? Ya, siapa yang mau ngasih saran nih? Ya Bang. Siapa kira-kira? Siapa aja yang perlu untuk mensosialisasikan? Siapa? Ya coba. Ya apa-apa. Namanya kita lagi ini kan, lagi berdiskusi. Ini diskusi dulu. Tapi Bu, saya tidak menyebutkan namanya, hanya saya menyarankan untuk pemilihan tim. Saya harap yang bisa bicara secara langsung, yang berani bisa. Mungkin semuanya bisa bicara secara langsung, tapi yang memang yang mau didengar sama semua siswa. Terkadang ada kami dari yang OSIS ini yang cukup tidak dihiraukan sama orangnya. Iya, saya jujur Bu, ada. Kadang disepelekan sama orang itu Bu, kami yang OSIS. Dianggap mungkin bahasa kasarnya bagus sekolah katanya. Kadang masih ada Bu, saya mendengar kata seperti. Tapi saya ya bodo amat. Kita lagi kerja kan? Iya. Nah, menurut saya tuh timnya harus yang mungkin suaranya mau didengar, terus mungkin Windy bisa langsung turun karena dia ketua. Ini ketua OSIS ya. Iya. Oke, didengarkan. Ketua organisasi lain dengarkan nggak? Iya kan? Harusnya ya kan? Kita libatkan dong. Bisa Bu, dari berbagai gabungan organisasi. Sip. Nah, terus siapa lagi? Kalau gurunya? Guru mungkin saya sarankan mungkin kalau misalnya Bu Dona bisa Bu. Bu Dona karena Bu Dona itu tegas. Oke, Bu Dona. Siapa lagi? Dan ya seperti yang Bu Siska bilang, untuk guru bidang studi bisa diingatkan setiap hari di kelas. Seluruh guru yang masuk kan sebelum belajar sampahnya itu dulu cek laci ini walaupun orangnya kan tapi ya dikerjakan juga. Terus kan siapa yang piket ini, itu sampahnya tuh bersihkan dulu, sapu dulu. Nah, mungkin guru di sini boleh cerewet sedikit untuk kebersihan Bu. Baik, terima kasih. Iya. Jadi seluruh organisasi, terutama ketuanya ya, ini perlu sekali untuk sosialisasi. Terus siapa lagi kira-kira? Kan ada nih yang namanya brand setiap tingkatan itu, BA, ambassador setiap tingkatan tuh ada. Oh kalau ini yang berbicara, ini semuanya denger nih, walaupun dia nggak ada di organisasi. Oh kalau ini yang berbicara ini didengar nih gitu. Ntar kalau ada nama-namanya yang kamu tahu, saranin ke ibu ya, ya kan? Nah, kalau mengenai duta, itu nanti kita pilih aja ya, duta kebersihan. Perlu nggak kira-kira? Kalian senang nggak kalau ada duta? Hah? Senang? Bangga? Tapi nanti kalau ada duta dia aja yang kerja. Hah? Takutnya dia yang kerja semua kan? Perlu nggak? Apa sebenarnya fungsi dari duta itu? Ya, coba. Fungsi dari duta itu sendiri kan menjadi penggerak bagi yang teman-teman yang lain, biar teman-teman itu ngikutin apa yang dia lakuin. Misalnya dia yang buang sampah, dia yang bersihin kelas, nah teman-teman itu nanti pada ngikutin. Tapi di beberapa kasus teman-temannya ini kadang nggak sadar diri Bu. Jadi udah dibersihin sama temennya, ya dia bakal mengharap temennya bakal bersih terus. Dia nggak ada kesadaran diri sendiri gitu. Bagusnya ada duta apa enggak? Menurut saya sih nggak perlu, biar aja semua siswa tuh jadi duta bagi diri sendiri. Luar biasa, subhanallah. Jadi semuanya adalah duta untuk dirinya sendiri. Wah kalau sudah seperti itu,
kayaknya cukup 3 bulan sosialisasi nggak nyampe selesai kerjaan kita. Kalau Anda sudah Bu Siska dengarkan seperti ini, artinya apa? Pekerjaan kami sudah selesai 50%. Kan tinggal go lagi, ya kan? Anak-anak kan sudah termasuk perwakilan. Apalagi ada anak siswa baru. Kalau kakak-kakaknya sudah terbiasa, insya Allah nanti adik-adiknya akan meniru. Karena jadi budaya jadinya. Jadi siapapun nanti siswa yang ada di SMA 8, walaupun penemunya kita yang duluan, pionirnya kita, nanti yang lain pada ikut karena sudah jadi budaya, ya kan? Kalau kita pergi ke negara lain, ke Singapura misalnya, kenapa kita tidak berani untuk buang sampah? Karena didenda, ya kan? Itu budaya yang datang ngikut, ya kan? Orang datang ke SMA 8 karena nanti dia buang sampah langsung ada siswa yang memungut, malu dong. Besok dia datang lagi nggak buang lagi, kenapa? Malu, langsung diambil. Karena tadi kita sudah sepakat, walaupun bukan sampah saya, saat saya melihat saya yang membuang ke tong sampah, ya kan? Benar nggak? Benar. Mungkin nanti mengenai alur dari programnya kita diskusikan dengan Bu Dewi ya. Oke, terima kasih Bu Siska. Jadi dari percakapan kita tadi yang udah kita coba merangkum apa aja nanti. Jadi kegiatannya itu bisa kita ambil dengan tema LISA. Lihat sampah, ambil gitu ya. Jadi nggak harus dipaksa lagi, itu udah sampah nak, tolong buang gitu. Nanti kalau misalnya guru mau masuk pagi belum piket, makanya mungkin kalau yang belajar dengan saya pasti udah tahu 5 menit sebelum pulang itu pasti saya suruh piket. Jendela ditutup, piket, bersihkan. Jadi pagi itu nggak ada lagi guru yang menunggu kalian piket gitu, ya. Nah mudah-mudahan nanti program LISA ini, kegiatan ini dapat terlaksana, karena ini juga nanti semua lingkungan yang ada di sekolah, bukan hanya guru dan siswa, tapi junitor juga, penjaga sekolah, orang kantin pun besok akan kita undang, yaitu dari pihak puskesmas, di mana makanan bersih, ya, makanan bersih. Jadi orang kantin juga tidak boleh memakai pakaian yang biasa aja, misalnya pakai daster atau celana pendek, itu juga nggak boleh. Nanti kedepannya akan disosialisasikan juga. Nah, jadi untuk itu mohon kerjasamanya yang setiap organisasi ini nanti bisa mengajak kawan-kawannya untuk dapat melakukan kegiatan yang akan mau kita buat ini, program yang akan mau kita buat untuk sekolah kita ini, supaya sekolah kita ini dapat berjalan, kita lihat bagus, indah, jadi betul-betul jadi panutan lah, betul-betul apalah sekolahnya gitu. Jadi mulai dari lingkungan, dari kita pagar itu, dari parkiran itu juga harus disusun rapi, motornya juga harus disusun rapi. Kesadaran jalan nanti ada yang berserakan juga parkirnya, apalagi parkirnya sempit gitu ya, apalagi jalan di pagar luar belum dipagar, itu juga sembarangan parkirnya. Nah itu nanti akan kita kerjakan, akan kita programkan untuk kedepannya. Semoga apa yang udah kita bahas hari ini dapatlah nanti terlaksana dengan baik. Oke. Ibu menambahkan sedikit tentang program yang akan kita buat. Jadi kenapa kita duduk bersama, ini bukan sebuah program yang maunya sekolah. Program ini dibuat dengan tujuan kami menyediakan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Artinya ketika kelas kita bersih, sekolah kita bersih, apa yang kalian dapatkan? Belajar dengan nyaman. Kenyamanan sehingga kamu bisa belajar dengan enak, merasa senang, sehingga prestasimu mungkin nanti akan semakin baik. Nyaman gak kalau kelasnya kotor? Enggak, tapi selama ini cuek-cuek aja gitu kan ya. Jadi ibu mengajar kalian karena di kelas 10 kemarin, iya, kelas 11 masih ibu juga biologi, masih. Apa yang ibu tanamkan dari kelas 10? Kamu bahkan udah ada ibu tugaskan ke pasar kan? Melihat lingkungan sekitar, sudah wawancara dengan petugas-petugasnya, bahkan masyarakat setempat, bahwa petugas itu ada yang udah bersihin tapi ada lagi yang aur-aurin.
Bisa nggak kita bekerja sendiri di sini? Tidak, intinya butuh kerja sama. Mulai dari diri, kalau kita sudah menjadi teladan, kita bisa menasehati orang lain. Kadang-kadang kenapa kita nggak didengar? Karena kita tidak menjadi contoh dan teladan. Jadi kalau kelasmu kotor, di sekitarmu dulu cek. Kalau kelas sekitarmu bersih, bisa nggak kamu negur temanmu? Bisa. Kamu sampahnya. Jadi kalau program Lisa nanti lihat sampah ambil, bukan berarti kamu ada sampah ambil saja, tidak. Tapi kalau ada melihat ada orang yang membuang sampah sembarangan, maka juga harus diingatkan, ditegur. Biarpun itu kakak kelas atau adik kelas, ini sekolah kita, gitu ya. Jadi Ibu berharap ada kesadaran kepada kalian mencintai lingkungan sebagai tanggung jawab sebagai peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan. Jadi belajar itu nggak putus. Kelas 10 belajar tentang lingkungan, udah selesai sampai di situ. Tidak, kelas 11 juga. Gurunya tidak pernah putus-putus untuk mengingatkan, tapi memang untuk membentuk karakter bukan waktu yang singkat. Kami tidak pernah berhenti untuk selalu menanamkan itu. Jadi mulai hari ini kalian yang hadir di sini sebagai perwakilan dari teman-temanmu yang lain, karena tidak mungkin 1.200 anak diundang di tempat ini. Jadi kalianlah nanti yang tahu latar belakangnya menyampaikan kepada teman-temannya. Nanti kalau ada aspirasi-aspirasi dari yang lain bisa disampaikan pada tahap berikutnya. Nanti kita ketemu lagi Bu ya. Ini baru awal. Nanti kita akan bahas apa impian kalian terhadap sekolah kalian yang bersih itu seperti apa. Kita rancang tim-timnya, programnya dan sebagainya. Mungkin itu saja Bu Siska. Iya. Jadi untuk pertemuan awal ini Bu Siska, Bu Jen, Bu Devi sudah mendengarkan apa-apa yang Ananda sampaikan. Kemudian nanti ini akan kami kumpulkan, ya, kami rampung, kami ramu untuk menjadi sebuah program. Sambil berjalan pembentukan program ini, Bu Siska dan Bu Jen juga Bu Devi itu masih menunggu. Seperti kata Bu Jen tadi, saran apa lagi yang disampaikan oleh teman-temannya. Dan jangan ragu untuk menyampaikan. Ya, nanti kita buat di Google Form, boleh juga, ya. Nanti di-share ke temannya. Kalau ada temannya yang nggak bisa memahami, yang kurang memahami, ya kamu jelaskan. Kenapa harus begini, tujuannya apa, bagaimana, itu nanti saran-sarannya. Siapa tahu tidak lisan nanti kita buat programnya. Ada program lain yang mengenai kebersihan. Tergantung mana urgensinya, mana yang lebih penting. Kalau sekarang kan rasanya yang paling penting itu adalah menanamkan rasa peduli dulu ke dalam diri kalian. Makanya kita pakai Lisa. Lihat sampah ambil. Karena itu butuh kepedulian kan? Itu melatih, ya. Tapi kalau ada yang lain nanti, silakan nanti disampaikan. Oke nak? Oke ya? Ini masih ada waktu, mungkin habis Lebaran itu akan langsung kita ketemu lagi. Google Form-nya sudah terisi. Insya Allah nanti akan kita patenkan, kemudian kita launching programnya, dan disampaikan sosialisasi setelah kita bentuk timnya. Siapa tim sosialisasinya, tim dari kelasnya, dari gurunya, pemantaunya, ya kan, melakukan refleksinya siapa, itu nanti akan kita lakukan semuanya. Untuk itu sekali lagi Bu Siska sampaikan terima kasih atas waktu yang sudah Ananda berikan. Mudah-mudahan kegiatan kita ini bermanfaat dan program yang akan kita lakukan, kita bentuk nanti ini berhasil dan bisa kita jalankan dan bertanggungjawabkan sebaik-baiknya, ya. Oke, ada lagi mau disampaikan nak sebelum Bu Siska tutup? Ada lagi nggak? Tak ada? Yakin? Yakin? Clarissa ada. Ada? Clarissa ada? Oke, nanti kalau ada jangan ragu ya, WA ya. Kalau kepikiran nanti sampai di jalan, di halaman, di rumah, kepikiran kayaknya iya ini perlu nih. Sampaikan deh sama Bu Siska boleh, Bu Jenny boleh, Bu Dewi boleh. Atau kalau malu-malu ke wali kelasnya. WA boleh juga, Google Form boleh juga. Ya, nanti akan kita buatkan. Sip? Insya Allah kalau kita semua mau menjalankan ini, maka zero sampah di SMA 8 seperti harapan dari kepala sekolah, insya Allah akan tercapai. Mungkin nggak terwujud? Mungkin ya? Yakin? Semangat nggak? Semangat, Alhamdulillah.
Oke, untuk itu karena tidak ada lagi yang rasanya perlu kita bahas di kesempatan kali ini. Kalau yang perlu dibahas banyak ya. Untuk kali ini tidak ada lagi. Bu Siska ucapkan sekali lagi terima kasih. Jika ada salah-salah penyampaian Bu Siska, Bu Jenny, Bu Debbie, Bu Siska mewakili teman-teman Ibu memohon maaf. Mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat. Kita tutup. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.